Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersama dengan saya Pendeta Rika Januar Haris Sakti Supriyadi, pendeta jemaat yang melayani di GPIB Jemaat Horeb Jakarta Timur. Sahabat GPIB, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, setelah kami seharian beraktivitas, malam hari ini sebelum kami tidur, kami mau disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan, bahkan mencintai firman-Mu untuk kami berlakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Allah Bapa, kami siap untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita hari ini terambil dalam kitab Wahyu pasal 19 ayatnya yang ke-11 hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan menyatakan demikian. Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai linen halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi, dan ia akan memeras anggur dalam gilingan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Sahabat GPIB, malam ini kita sampai pada akhir perenungan di dalam kitab Wahyu, kitab yang selama 2 pekan ini sama-sama kita pelajari. Kitab Wahyu bagi sebagian orang Kristen merasa sulit untuk memahaminya, dan karenanya banyak orang yang tidak suka membaca dan membahas kitab ini. Isinya banyak menuliskan simbol-simbol, baik itu angka, binatang-binatang, dan tanda-tanda alam. Sahabat GPIB, termasuk juga dalam bacaan kita malam hari ini, Rasul Yohanes dalam teks hari ini melihat kemunculan Yesus dilihat sebagai pengendara kuda putih. Ada banyak gambaran tentang sosok pengendara kuda putih ini dalam bacaan kita malam ini. Beberapa bagian dalam bacaan ini menggambarkannya sebagai pribadi yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil, ayat 11. Dan ayat yang ke-12 digambarkan sang pengendara kuda putih ini matanya bagaikan nyala api, kepalanya banyak mahkota. Dan ayat yang ke-13 menggambarkan namanya Firman Allah dan menggembalakannya dengan tongkat atau gada besi di ayat yang ke-15. Dan di ayat yang terakhir, ayat 16, pada jubahnya tertulis Raja segala raja. Bukan cuma jubahnya, tapi juga pahanya, dan Tuan di atas segala tuan. Semuanya ini menunjukkan siapa diri sang pengendara kuda putih ini.
bahwa Dia lebih besar dari apa yang bisa digambarkan atau dinyatakan oleh pikiran manusia. Sosok pengendara kuda putih ini sangat mengagumkan dan dimaksudkan dalam bagian ini merujuk pada Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah pribadi yang setia dan benar serta hakim yang adil. Sahabat GPIB, ada dua hal yang mau dijelaskan dan ditekankan dalam bacaan kita malam hari ini. Yang pertama, penunggang kuda putih adalah lambang kemenangan dan kebenaran. Ia menghakimi dunia tanpa pandang bulu dan membela umatnya dari segala ketidakadilan. Yang kedua, gelar raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan yang tertulis pada jubahnya dan pahanya menegaskan bahwa kuasa Allah mengatasi segala penguasa di bumi ini, bahkan mengatasi segala penderitaan yang umatnya alami di dunia ini karena menjadi orang percaya. Sahabat GPIB, sebagai umat yang percaya, kita diajak untuk tetap memegang teguh pada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Umat Tuhan tidak perlu takut karena ada jaminan bahwa Allah mampu memegang kendali atas sejarah kehidupan dunia, bahkan juga manusia. Sahabat GPIB, sebagai umat percaya, kita juga mau diajak dan diajar serta diingatkan untuk tetap mengikut Kristus, Sang Raja yang adil dan benar dalam menegakkan keadilan dalam perkataan, tindakan, dan tentu tanggung jawab kita. Di dunia ini kita semua dipanggil untuk tetap setia dan hidup benar, meskipun itu harus melawan arus. Saat menghadapi ketidakadilan dan penderitaan, mari arahkanlah pengharapan kita hanya kepada Kristus Sang Raja yang setia dan benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, mengajar kami untuk tetap bagaimana kami harus menghadapi kehidupan yang terkadang tidak mudah untuk kami jalani. Ada begitu banyak tantangan, penderitaan, kesulitan yang kami alami. Setiap kami punya salib yang harus kami pikul masing-masing. Apapun itu Tuhan, firman-Mu hari ini biarlah mampu mengingatkan kami bahwa Tuhan berkuasa atas hidup dan kehidupan ini. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami tanpa kasih sayang dan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami tetap berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Meskipun kenyataan yang harus kami hadapi itu sulit untuk kami mengerti. Pada malam hari ini kami menyerahkan tidur kami, istirahat kami, bahkan istirahat dan tidur orang-orang yang kami cintai. Tuhan berkati supaya esok pagi kami semua boleh dibangunkan Tuhan dengan tubuh yang sehat dan kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami masih jalani. Inilah doa dan sembahyang serta syukur kami Tuhan. Kami serahkan doa dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.